Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas spermatologi dalam Islam, yang mana spermatologi itu sendiri yaitu sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang sperma, yang mana memiliki peran penting dalam memahami proses reproduksi manusia. Dan adapun dalam konteks modern atau pada zaman ini, spermatologi di sini berkembang pesat, terutama dalam bidang kesehatan reproduksi dan teknologi reproduksi, seperti halnya inseminasi buatan dan bayi tabung. Dan spermatologi di sini juga ada dalam Al-Quran dan hadis, yang mana terdapat dalam surat Al-Insan ayat 2 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya, karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Dan di sini Ibnu Sina dalam kitabnya Al-Qanun fi Al-Tib menjelaskan tentang teori reproduksi manusia, yang mana dalam kitabnya itu terdapat bahwasanya meskipun dengan keterbatasan teknologi saat ini, spermatologi itu mendekati penemuan modern. Dan untuk selanjutnya yaitu lanjut kepada pembahasan, yaitu hasil dan diskusi. Di sini terdapat hadis tentang spermatologi dalam hadis riwayat Muslim, yang mana artinya yaitu Rasulullah SAW pernah ditanya perihal azal, maka beliau menjawab, tidak semua air mani akan menjadi anak, namun apabila Allah berkehendak menjadikan sesuatu, maka tidak akan ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya tidak semua air mani ini akan menjadi anak, tapi jika Allah berkehendak maka segala sesuatu akan terjadi. Hadis ini menjelaskan bahwasanya ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah di saat perang, yang mana di sana mereka tidak ditemani bersama istri-istrinya. Dalam perang Bani Mustalik, yang mana para sahabat Rasulullah ini tertarik kepada para wanita, tertarik pada budak-budak wanita yang ada di sana, dan mereka di sini ingin melakukan hubungan suami istri. Dan mereka itu bertanya kepada Rasulullah, apakah kita akan melakukan azal sementara Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kita tanpa menanyakannya terlebih dahulu? Itu kata mereka dalam hati. Dan akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu, dan jawaban Rasulullah di sini, tidak masalah jika kalian tidak melakukannya. Maksudnya tidak mengapa jika kalian melakukan azal, karena itu tidak akan mengubah takdir Allah sedikit pun. Dan Rasulullah SAW bersabda, setiap jiwa yang telah ditentukan akan
akan ada hingga hari kiamat, pasti akan ada. Jadi di sini Rasulullah memperbolehkan atau tidak masalah jika melakukan azal. Jadi dalam hadis ini terdapat pensyariatan atau kebolehan melakukan azal, yang mana di dalamnya ini juga terdapat bukti semangat para sahabat untuk mempelajari urusan agama mereka masing-masing. Dan di sini terdapat tabi dari hadis tersebut, yang mana terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4138, yang berbunyi artinya yaitu dari Ibnu Muhairis, ia berkata, aku masuk masjid, lalu aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri, maka aku duduk di dekatnya dan menanyakan kepadanya tentang azal. Abu Sa'id berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam perang Bani Al-Mustalik. Kami mendapatkan tawanan wanita dari bangsa Arab. Lalu kami menginginkan para wanita itu, sedangkan kami sangat membutuhkannya. Dan kami juga ingin mendapatkan tebusan dari mereka. Maka kami bermaksud melakukan azal. Kemudian kami berkata, apakah kita akan melakukan azal sementara Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kita, tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Rasulullah tentang hal itu. Maka kami pun bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun bersabda, tidak mengapa kalian tidak melakukannya, tidak perlu melakukan azal. Tidak ada satu jiwa pun yang telah ditentukan untuk ada sampai hari kiamat, melainkan pasti akan ada, tidak akan terlewatkan. Begitu. Dan untuk selanjutnya yaitu tinjauan saintifik, yang mana di sini ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu spermatologi dalam Islam menurut hadis. Dalam Islam, konsep penciptaan manusia di sini dari nutfah, yaitu air mani, yang mana merupakan bagian dari keimanan kepada Allah dalam proses penciptaan manusia. Ingin mengajarkan bahwa proses penciptaan manusia diawali dari air mani, yaitu air mani dari laki-laki dan perempuan. Dan terdapat beberapa istilah penting dalam hadis terkait spermatologi. Yang pertama yaitu nutfah, cairan sperma atau tetes mani. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari pertama berupa nutfah, jadi berupa air mani. Dan selanjutnya yaitu alaqah, segumpal daging yang melekat pada dinding rahim, dan ini terjadi setelah nutfah. Dan untuk yang ketiga yaitu mudghah, segumpal daging, tahap setelah alaqah. Jadi yang pertama itu nutfah, air mani, terus yang kedua itu segumpal darah, dan selanjutnya itu segumpal daging. Yang mana di mudghah ini, segumpal daging ini sudah terbentuk atau sudah ada fisik janinnya. Dan di sini juga terdapat hadis ya, tentang peran kedua orang tua dalam pembentukan janin. Ya, bisa dibaca sendiri. Terus selanjutnya yaitu spermatologi dalam Islam menurut sains. Seperti yang sudah kita ketahui di atas, bahwasanya spermatologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sperma, termasuk proses pembentukannya, struktur, fungsi, dan perannya dalam reproduksi manusia. Proses spermatologi di sini terjadi di tubulus seminiferus dalam testis dan memerlukan waktu sekitar 64-74 hari. Yang mana proses ini melibatkan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis untuk menghasilkan spermatid,
yang kemudian mengalami maturasi menjadi spermatozoa, yaitu sel sperma yang matang. Dan untuk sperma manusia itu juga membawa kromosom seks yang menemukan jenis kelamin bayi. Sperma yang membawa kromosom X akan menghasilkan bayi perempuan jika membuahi sel telur, dan sedangkan sperma yang membawa kromosom Y akan menghasilkan bayi laki-laki. Faktor seperti kecepatan dan daya tahan sperma X dan Y sering dikaitkan dengan berbagai teori tentang kemungkinan mempengaruhi jenis kelamin. Ya begitu. Jadi di sini kromosom Y dan kromosom X di sini dapat mempengaruhi jenis kelamin, apakah perempuan ataupun laki-laki. Dan untuk yang terakhir yaitu studi spermatologi modern di sini terus berkembang dan bahkan dalam bidang teknologi reproduksi, seperti halnya inseminasi buatan atau bisa disebut juga anak tabung dan lain sebagainya. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih jelasnya lagi dan saya pasrahkan ke rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.